Halo guys, jumpa lagi di channel BFV Instalasi, channel yang membahas tutorial cara pasang sound system, amplifier TOA, corong dan lain-lain. Semua produk TOA kita bahas di sini. Kali ini kita akan membahas amplifier digital model terbaru, keluaran terbaru ini punya TOA. ZA3212D yang kelas D. Kita buka dulu isinya apa aja. Ya, di dalamnya ini ada unitnya sendiri, ada kartu garansi dan juga manual book, butuh petunjuk pemakaian. Penguat suara digital mixer amplifier, ada beberapa tipe ya, ada yang 120 watt, 240 watt dan 480 watt. 480 watt itu yang kalau tipe lama itu belum ada ya. Ini ada mic 1 echo, yang artinya di mic 1 bisa dimasukkan echo ya, cuma mic 1 ya, yang ada echo nya itu cuma mic 1. Ini volume mic 1, mic 2, mic 3, mic 4 atau AUX. Ini ada selektornya untuk mic 4 atau AUX. Jadi selektornya kalau kita pakai mic 4 ya kita arahkan ke 4, atau ke AUX 1 ya AUX 1, dan ini AUX 2. AUX 2 free, tidak ada selektornya. Dan ini parametriknya, ada parametrik bass, dan yang sampingnya ini triple-nya. Dan ini master volumenya, volume ya. Dan pojok sendiri ini tombol power. Di sini ada sinyal peak, signal, ada protectnya juga ya, dan juga sinyal powernya itu. Ini belakangnya di sini ada mute ADC atau mute adjust, ada mikrofon with jam, ini jack RJ45 ya. Ini mic satunya, colokan mic 1, dan ini selektornya ya. Kalau kita geser ke arah mikrofon with jam, berarti kita pakai mikrofon jam atau mikrofon yang ada belnya itu, pakai jack RJ45. Kalau kita geser ke arah colokan mic biasa, ini tusuk jack AK ini yang kita pakai, yang jack AK-nya. Dan juga ada phantom ini untuk mic phantom. Kalau kita on kan, kita bisa pakai mic phantom, mic condenser yang tanpa baterai itu. Kita off kan aja kalau kita nggak pakai, soalnya dia untuk menambah daya 48 volt, khusus mic 1 ya, phantom ya, jadi harus colokan ke mic 1. Kalau mic 2, mic 3, mic 4 nggak bisa, harus di mic 1. Mic 4 ini juga ada selektornya, seperti saya katakan tadi. Input selektor kalau kita geser ke mic 4, berarti yang digunakan itu cuma mic 4, volumenya untuk mic 4. Kalau geser ke AUX 1 ya AUX 1-nya yang kita pakai, input selektornya ini kayak on off nya. Kalau AUX 2 free, tidak ada selektornya. Dan ini record ini untuk link ke amplifier yang lain atau speaker aktif dan sebagainya. Ini kabel powernya ya, kita lihat belakangnya ini, digital mixer amplifier ZA3212D AS 120 watt, konsumsi daya cuma 44 watt ya. Jadi ini kelebihan kelas D ini, dayanya untuk konsumsi daya listriknya itu lebih sedikit daripada yang tipe lama ya. Dan ini outputnya ya, output speakernya ini, output speaker seperti biasa ada COM, tapi ada selektornya di sini, COM sama hot. COM itu min ya, kalau hot plus ya. Perlu diperhatikan yang ini, COM itu min negatif, kalau hot itu plus positif. Yang perlu kita perhatikan adalah selektornya ya. Ini ada selektornya, biasanya kan ada COM 100 volt, 70 volt, 4 ohm.
Kalau yang tipe terbaru ini cuma COM sama hot, dia pakai selektor ini, independency selektor. Kalau kita pakai yang tanpa trafo, kita arahkan ke low 4 ohm. Ini untuk speaker yang tanpa trafo atau tanpa matching. Kalau kita pakai matching, kita pindah ke high 83 ohm atau 100 volt. Ya, ini tampilan belakangnya. Yang perlu diperhatikan itu ya, kalau kita pakai trafo kita harus geser selektornya ke arah 100 volt. Kalau tanpa trafo kita geser ke arah 4 ohm. Ini penting ini. Kalau salah bisa jadi suara keluar nggak maksimal atau juga bisa merusak amplinya sendiri. Ini yang model lama ya, Toa ZA2120 ini ya. Ini sama 120 watt, cuma model lama. Ya, rated outputnya 120 watt. Input mic-nya cuma 3 mic, kalau yang tadi 4 mic. Aux-nya ada 2 sama. Cuma speaker out-nya ini ada COM 4 ohm 70 volt 100 volt. Dan ini juga lebih berat, beratnya 11 kilo. Kalau yang kelas D cuma 4 kiloan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kita coba pengoperasiannya seperti apa. Kita buka dulu kotak yang menutupi outputnya ini ya. Ini cara pasangnya kurang lebih seperti ini ya, bisa diaplikasikan sendiri. Kita pakai corong 25 watt ini ya, yang pakai matching atau pakai trafo dalamnya. Ini terminalnya 100 volt ya, di belakangnya ini kelihatan ya, tipe ZA625SM ya, dayanya 25 watt. Itu ada selektornya untuk memilih 25 watt bisa, 15 watt bisa, 10 watt bisa, 55 watt juga bisa ya. Ini outputnya ini 100 volt, jadi kita pakai di amplinya itu juga 100 volt. Ini kabelnya ya, kabelnya ada putih sama hitam. Putih ini min atau kita hubungkan ke COM, dan kabel hitam ini plus, kita hubungkan ke hot ya. Kabelnya juga perlu diperhatikan agar pasangnya juga nggak kebalik ya. Kita hubungkan dulu ke amplifiernya. Sekarang kita buka skrupnya ini, COM-nya sama hotnya ini atau plusnya ya. Jangan lupa selektornya juga ya. Selektornya taruh di 100 volt karena kita pakai corong atau horn yang red outputnya itu 100 volt, jadi harus disamakan, jangan digabung-gabung ya. Kalau pakai trafo ya pakai trafo semua, kalau nggak pakai trafo ya nggak pakai trafo semua, biar suaranya lebih maksimal dan menghindari konsleting atau cepat putus corongnya ya. Ini sudah kita geser ke high independent 100 volt, bukan low independent ya, high independent, karena kita pakai corong yang high independent juga yang ada trafo matchingnya dalamnya. Kita sudah hubungkan kabelnya. Yang terpenting harus benar ya pemasangan kabelnya ya sama outputnya. Sekarang kita colokin dulu kabel powernya. Kita colokin dulu. Kalau sudah, kita nyalakan ya guys. Maaf ya, videonya agak ngeblur soalnya sambil megangin HP. Ini tampilan depannya, kita nyalakan ya. Itu ada sinyal, ada protectnya. Protect ini untuk menghindari kalau ada konsleting, dia bisa protect dulu, jadi lebih aman ini. Kalau yang tipe lama ndak ada protectnya ya. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita siapin mic-nya dulu. Ini mic-nya ya, ini colokan mic-nya kita taruh di mic 1 ya.
Jangan lupa selektornya kita arahkan ke colokan mic 1, bukan yang ke jam ya. Agak ngeblur ini kameranya, sebentar ya, soalnya sambil megang ya HP. Nah ini ya, selektornya ke arah mic 1, jangan ke mikrofon with jam, karena nanti nggak keluar suaranya, karena dia ada selektornya. Kecuali kalau kita pakai mikrofon with jam, mikrofon yang ada belnya kayak bel di bandara, ding dong gitu ya, kurang lebih ya, yang pakai jack RJ45 itu ya. Itu corongnya. Sekarang kita coba guys, bagaimana suara ini bos. Caranya kita coba mic 1, cik tis lock cik satu cik tis. Ini mic 1, volumenya ikut mic 1. Kalau ingin membuka echo nya, kita buka ini mic echo mic 1, khusus mic 1 ini echo nya. Jadi mic 2, mic 3, mic 4 ini tidak bisa keluar echo, cuma khusus mic 1. Cik tis Allah kita buka echo nya, ini sudah nyala echo nya. Cik tis lock cik 2 3. Ini bass triplenya sebelah sini. Ini untuk bassnya saya kurangin. Cik tis lock. Yang triple ini triplenya, parameternya di sini ya. Cik tis Allah cik satu. Sekarang kita pindah mic 2. Nek jedai ku piye? Ini mic 2 nya. Cik tis Allah cik satu. Ini nya nggak keluar, soalnya mic khusus mic 1 aja echo-nya. Cik tis lock cik 1. Meskipun ini saya buka juga echo-nya nggak keluar, khusus mic 1 aja. Cik tis Allah cik 2 3 tis Allah cik 1. Ini yang ada echo-nya cuma mic 1. Jadi yang perlu diperhatikan itu selektor yang di belakang ini. Selektor belakang ini harus ke arah mic 1 ini. Kalau ke arah yang mic jam ini nggak bisa, nggak bunyi dia loh. Cek tes loh nggak bunyi. Jadi kalau nggak bunyi selektornya ini pasti. Selektornya harus dirubah ke mic 1 baru bunyi. Cek tes loh cek 1 cek tes loh. Sama mic 4 juga kayak gitu. Mic 4 itu ada selektornya ini. Kalau saya buka gini, mic 4 nggak nyala, soalnya selektornya belum di onin ke mic 4. Citis lah, ini kalau sudah on ke mic 4 bunyi dia. Citis lock cik 1 citis lock cik 2 3 tis. Untuk AUX-nya, selektornya ini harus ditekan ke arah AUX 1 kayak gini. Lalu kita tancapin jacknya di sini. Nah, selektor ini fungsinya untuk merubah AUX sama mic 4. Jadi kalau pakai AUX harus input selektornya ini digeser ke arah AUX 1. Ini pun sama kalau pakai corong low independent atau nggak pakai trafo, selektornya ke low independent. Nah kayak gini. Tapi kalau high independent, selektornya harus ke high independent, atau yang pakai trafo ini harus ke high independent. Kalau nggak gitu nanti bisa kebakar, nanti amplinya cepet rusak. Nah di sini untuk AUX-nya sini, volume AUX cik lock cik 1. Musiknya cik Allah cik 1 cik. Ini AUX-nya nih, cik lock
seperti ini. Nah, ini kalau barengan musik ini, kalau pengen musiknya mati, kalau kita ngomong pengen musiknya mati, edgesnya ini harus berubah. Kita putar ke arah 30 lah. Gini, kalau gini kita ngomong pakai mic, musiknya mati. Cik tis lock lock, cik sedu sedu. Kita berhenti ngomong, musiknya nyala lagi. Begitu kita open mic, musiknya mati. Itu fungsi mute adjustnya nih, mute ADC itu fungsinya itu. Tapi kalau ingin dua-duanya nyala, kita putar ke 0. Ini dua-duanya nyala, musik nyala, mic juga nyala. Tapi kalau pengen musiknya mati otomatis saat kita ngomong, adjustnya kita arahkan ke min 30 dB ini. Ini untuk mute adjust fungsinya kayak gitu. Oke, itu tadi cara pemasangan amplifier kelas D punya Toa ya. Ada beberapa tipe untuk kelas D ini ya. Ada yang tipe ZA 3212D 120 watt, tipe ZA 3224 itu 240 watt, tipe 3248 ini yang terbaru ini 480 watt. 480 watt kalau amplifier yang lama itu belum ada ya, paling mentok 440 watt. Juga ada yang tipe DMZ itu ada USB playernya juga ya, itu yang terbaru itu. Lain kali kita review ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Ini kartu garansinya ya, original Toa ya. Bagi yang berminat ingin membeli atau ingin sekedar tanya-tanya produk, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Ini tampilan depannya ya. Ada kelebihan dan kekurangan untuk tipe baru dan tipe lama. Kapan-kapan kita review. Yang pengen review produk Toa lainnya silakan komentar di bawah. Insya Allah saya akan mereview dari komentar teman-teman nanti ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.